Perkenalkan, nama saya Farah Laila dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Primagraha dengan NIM 221699 dari kelas RA1. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dari Bapak Fadlizil Ikrom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam video kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan serta memaparkan dan mempresentasikan tentang peranan dan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Mau tahu kelanjutan videonya seperti apa? Jangan lupa tonton sampai akhir ya guys! Nah, ketemu lagi dengan saya, Farah Laila. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, di sini saya akan memaparkan tentang peran dan dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada peran teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teknologi sangat berpengaruh dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, peranan teknologi ini dapat menggantikan peran manusia dengan melakukan kegiatan tertentu. Dari kegiatan otomatis suatu tugas atau proses, memperkuat peran manusia yakni dengan menjajikan informasi, tugas atau proses, melakukan rekruterasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses yang mana biasanya dilakukan oleh manusia sekarang dilakukan oleh teknologi. Seperti halnya saat kita membeli tiket kapal yang biasanya kita beli tiket itu secara langsung ke pelabuhan, sekarang bisa dilakukan secara online, dan itu sangat berpengaruh dari teknologi yang ada saat ini. Materi selanjutnya yakni tentang dampak positif teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali dampak positif teknologi ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya di sini akan menampilkan beberapa di antaranya yang dapat kita lihat dari beberapa bidang seperti berikut. Dalam bidang pendidikan, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah proses pembelajaran menjadi konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kegiatan, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Pada pandemi sebelumnya, dalam bidang pendidikan, kita sudah menjalani kelima pergeseran ini, yang biasanya kita di ruang kelas. Pada pandemi kemarin kita melakukannya di rumah masing-masing. Dari ruang kelas ke mobilitas, yakni dari yang tadinya kita ada di kelas jadi di rumah masing-masing atau di mana saja. Yang kedua ada dari kertas ke media online. Seperti contohnya pada pandemi kemarin yang biasanya kita melakukan ujian tulis menggunakan alat tulis dan kertas, pada pandemi kemarin kita menggunakan media online seperti menggunakan kuis ataupun menggunakan website lainnya. Dampak positif teknologi ini sangat berpengaruh dari sisi waktu dan biaya pembelajaran, yang mana teknologi ini dapat mengefisienkannya, seperti pembelajaran online atau e-learning yang terus berkembang sampai saat ini. Tidak hanya untuk belajar, namun dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Yang selanjutnya ada di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Dan TK juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali teknologi yang digunakan dalam bidang kesehatan. Saat kita
saat kita ingin melihat organ dalam tubuh, kita bisa melakukan ronsen. Dalam bidang kesehatan, teknologi juga sangat berperan penting dalam pengoperasian, dalam pembedahan, dalam hal yang lainnya yang sangat berpengaruh dalam praktek-praktek tersebut. Yang ketiga ada bidang transportasi. Penggunaan TIK pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Dampak positif TIK selanjutnya yakni ada pada bidang jasa pengiriman. Jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu kita mengirim paket tidak tahu kapan datangnya, kapan akan sampainya, seperti misal kita mengirim paket dari kota Cilegon ke kota Lampung, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan kita tidak tahu itu bisa diperkirakan berapa lama sampainya. Namun pada kondisi saat ini, paket yang kita kirim dapat dilacak posisinya secara real time dan kita juga bisa memastikan bahwa paket itu bisa datang 1 hari atau 2 hari kemudian. Selanjutnya ada bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, penggunaan teknologi dapat diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet, sehingga memudahkan 2 atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung, secara fisik. Misalnya dahulu, jika kita ingin melakukan bisnis, kita harus mengadakan pertemuan secara langsung dari berbagai pihak. Namun sekarang, teknologi telah menerapkan perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Jadi, tanpa kita bertemu secara langsung, kita bisa untuk melakukan transaksi dengan jaluran internet atau transaksi secara online. Pada bidang selanjutnya yakni bidang perbankan, yang kini nasabah bisa dengan melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Jadi bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Karena banyak sekali teknologi pada saat ini yang sangat membantu kegiatan manusia. Tanpa bertemu langsung, kita sudah bisa melakukan tatap muka dengan video call dan melakukan transaksi dengan transfer, m-banking atau yang lainnya. Materi selanjutnya ada dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Selain dampak positif, teknologi juga menghasilkan dampak negatif yang harus kita jauhi. Selanjutnya ada dampak negatif teknologi. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Selanjutnya ada kejahatan siber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Dampak negatif teknologi selanjutnya ada pada kejahatan siber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatan ini seperti halnya pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Seperti kasus yang pernah kita ketahui sebelumnya, yakni tentang kasus pengiriman file dokumen APK, yang mana jika kita membuka file tersebut, maka secara tidak langsung kita memberikan data-data yang ada di handphone kita seperti email, rekening bank, ataupun hal-hal penting lainnya yang ada dalam handphone kita. Dampak negatif teknologi selanjutnya yakni tentang pornografi, penipuan, dan perjudian. Banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi dalam hal ini, tak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Banyak remaja atau anak di bawah umur menggunakan teknologi dengan mencari hal-hal yang berbau pornografi, penipuan, dan perjudian. Kita ketahui ada suatu aplikasi perjudian
yang kalau tidak salah namanya slot. Dalam aplikasi tersebut melakukan perjudian secara online yang secara tidak langsung memeras banyak uang para penggunanya. Namun hal itu tetap saja dilakukan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan hal tersebut. Selanjutnya ada penyebaran malware untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Adapun contoh malware yakni worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Yang mana dalam hal ini malware berfungsi sebagai virus dalam komputer. Selain dampak positif dan negatif serta peranan yang telah saya paparkan dari PPT tersebut, ada tambahan penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dari dampak positif. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang dulunya untuk sosialisasi itu sangat sulit karena miskomunikasi antara pemerintah dengan warga sekitar. Namun sekarang kebijakan pemerintah sudah dipermudah. Yang ketiga, ada informasi yang ada di masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Misalnya, di suatu desa A mengalami kemalingan, yang dulunya kan kita kalau mau menyebarkan informasi itu sulit, harus mendatangi dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau sekarang kita video, kita foto, terus kita posting dari berbagai kota, berbagai negara pun bisa melihat informasi tersebut. Dan mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Nah, seperti telah kita ketahui, banyak sekali budaya-budaya yang ada di dunia luar yang belum kita ketahui. Dengan teknologi, kita bisa mengetahuinya. Seperti halnya kita saat ini menggunakan handphone atau telepon pintar yang biasanya dulu kita katrok dan norak gitu ya, karena kita kekurangan informasi dari dunia luar. Saat ini kita dapat dengan mudah melihat serta menyaksikan budaya-budaya tersebut. Dampak positif dari teknologi ini mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Selanjutnya, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furnitur negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Selanjutnya, ada juga tambahan materi dampak negatif dari teknologi. Yang pertama, ada perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan teknologi ini adalah orang-orang yang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dan komunikasi tersebut. Selain itu, orang yang sudah kecanduan dengan internet atau teknologi ini mudah dan cenderung lebih individualis. Yang kedua, ada penjajahan budaya. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti itu, secara tidak langsung budaya lokal akan terjajah oleh budaya asing. Yang ketiga, menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pornografi ini termasuk ke dalam menurunnya moral. Jika kita sebagai warga negara Indonesia lalu meniru budaya negatif
dari dunia luar, maka moral suatu bangsa kita akan menurun, terutama untuk remaja dan juga anak-anak seusia saya. Maka dari itu perlu adanya filter. Ketika ada suatu budaya masuk ke tanah air, kita wajib memfilter diri agar kita tidak terpengaruh dalam budaya tersebut, sehingga kita tidak meninggalkan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga dapat membuat seseorang akan lebih menikmati waktunya dengan komputer dan di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu bahayanya kecanduan internet adalah menciptakan antisosial. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang artinya sangat membutuhkan manusia yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus saling bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, tetangga, keluarga, ataupun yang lainnya. Karena dengan begitu, saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami musibah, kita akan dibantu oleh masyarakat tersebut, masyarakat yang sebelumnya kita menjalin sosialisasi, menjalin silaturahmi. Selanjutnya, gaya pakaian yang mulai berubah. Dulu gaya pakaian yang dikenakan di Indonesia lebih sopan, tertutup, dan terjaga sikapnya. Namun sekarang, semenjak era internet mulai masuk, terdapat perubahan yang signifikan. Baju yang kurang bahan, ada baju yang seharusnya ada di dalam tapi digunakan di luar. Akan tetapi, baju tersebut disukai oleh anak muda, sebab pakaian semacam itu dibilang nampak gaul, dan kita yang tertutup memakai hijab atau memakai gamis dibilang norak. Jika seperti itu terus menerus, dan generasi selanjutnya mungkin tidak akan mengenal kembali pakaian tradisional daerah setempat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.